Selamat datang di Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Disinilah masa depan pariwisata Indonesia dimulai. Stipram mempersiapkan calon profesional pariwisata yang memiliki keunggulan dan berdedikasi tinggi. Didirikan oleh profesional yang visioner, yang sangat memahami pentingnya sektor pariwisata bagi Indonesia. Stipram memiliki visi dan misi yang kuat untuk mencetak profesional berkualitas di bidang pariwisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan nomor induk dosen nasional 05 2403 9401. Saat ini saya adalah salah satu dosen pada program studi Diploma 3 di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Mata kuliah tersebut adalah Food and Beverage Product. Mata kuliah Food and Beverage Product merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai pengolahan bahan makanan di kitchen, khususnya kitchen yang berada di hotel. Mata kuliah ini dikemas dengan pemberian materi berupa teori yang dapat dengan mudah dipahami oleh mahasiswa. Dalam penyampaiannya, mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dosen menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan terstruktur kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran semester, serta terdapat interaksi di dalam penyampaiannya. Tentunya hal ini akan mendorong interaksi antar mahasiswa dan juga dosen melalui proses tanya-jawab, diskusi, ataupun kegiatan secara berkelompok, di mana dosen melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa melalui berbagai macam cara, seperti presentasi, tugas, ataupun kuis pada saat pembelajaran berlangsung. Tentunya video ini dibuat guna memenuhi salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran pada PDD UKTPT atau dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu saja untuk memenuhi dalam rangka memenuhi persyaratan pada sertifikasi dosen periode tahun 2025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Food and Beverage Product merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Diploma 3 Perhotelan pada semester 2. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini tentunya memiliki capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, menginternalisasi nilai, norma, dan juga etika akademik. CPL yang kedua, aspek keterampilan umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang ketiga atau CPL ketiga yakni aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis, prinsip, metode, dan teknik aplikasi teknologi pengolahan pangan, food processing teknologi, khususnya pengolahan makanan Nusantara, Oriental, dan juga kontinental. CPL yang keempat yakni adalah aspek keterampilan khusus, mampu merancang, merencanakan, membuat, mempresentasikan, dan menyimpan produk masakan Nusantara, Oriental, dan juga kontinental sesuai dengan standar resipi yang berlaku, standar kualitas produk, standar kebersihan makanan atau food safety and hygiene, memenuhi nilai-nilai estetika, dan dengan menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan juga lingkungan. Selanjutnya, yakni adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK yang terdiri dari 6 CPMK, yaitu
CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai food and beverage product. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan food and beverage product sebagai bagian dari industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teknik dalam memasak. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami basic pembuatan saus, appetizer, sup, dan juga main course. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun menu dalam sebuah event. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan perhitungan food cost. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah Food and Beverage Product. Tentunya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai manajemen food and beverage product. Materi yang disampaikan kepada mahasiswa meliputi pemahaman tentang jenis-jenis bahan makanan, teknik dasar memasak, sanitasi dan hygiene, pengolahan hidangan lokal maupun internasional, serta prinsip penyajian produk makanan dan juga minuman. Selanjutnya akan diajarkan olahan jenis masakan dari berbagai macam negara, serta melakukan perhitungan food cost untuk mencari harga jual dari suatu makanan. Untuk teori lainnya yang diajarkan yaitu materi mengenai mise en place, olahan pasta, handling event, sistem store request, market list, dan juga manajemen SDM di area food product section. Sehingga mahasiswa mampu berkreasi dalam bidang makanan serta dapat mengaplikasikan di dunia industri perhotelan. Mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Tentunya manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa meliputi kemampuan dalam basic teknik memasak, manajemen dalam dunia kitchen, pengetahuan mengenai bahan makanan dan juga peralatan memasak, serta jenis-jenis olahan makanan dari berbagai macam negara. Hal ini sangat menguntungkan mahasiswa dan juga membuat mahasiswa siap untuk menghadapi dunia industri karena telah dibekali dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu adalah pembagian materi kuliah Food and Beverage Product yang terdiri dari 12 bab, yaitu pertama adalah monitoring by working area, yang kedua adalah olahan egg any style, yang ketiga adalah basic mother of sauce, yang keempat materi mengenai appetizer, yang kelima materi mengenai sup dilanjutkan dengan materi main course, serta hidangan khusus yaitu adalah olahan pasta, kedelapan hidangan set menu Italia, kesembilan olahan berbagai macam style of potatoes, ke-10 yakni adalah menentukan food cost, ke-11 membuat estimasi DEO atau banquet event order, dan yang terakhir ke-12 yaitu adalah handling event dalam bidang food and beverage product. Selanjutnya, ini adalah mengenai metode pembelajaran di dalam kelas. Tentunya saya membagi menjadi 4 bentuk pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran secara interaktif atau interactive lecture antara dosen dengan mahasiswa. Tentunya dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah yang sedang dibahas. Yang kedua, menggunakan metode Student Learning Center di mana pusat pembelajaran terpusat kepada mahasiswa, di mana kegiatannya membentuk group discussion yang melibatkan antara kelompok mahasiswa untuk menganalisa fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah Food and Beverage Product. Yang ketiga, saya selaku dosen juga membuat latihan soal berupa teori, gambar, terminologi, serta kuis yang akan diberikan kepada mahasiswa kemudian dapat dipelajari secara mandiri. Dan yang terakhir, ini adalah berupa tugas akhir yaitu project based learning, di mana mahasiswa membuat satu proyek perencanaan menu dalam sebuah event yang kemudian mereka dibagi menjadi berkelompok dengan menerapkan beberapa aspek seperti perhitungan food cost, perencanaan menu yang disesuaikan dengan event tersebut, pemilihan bahan baku, penggunaan teknik memasak, serta hasil akhir plating dari menu yang telah diolah. Dalam proses penilaian atau untuk mengukur kemampuan mahasiswa yang di sini diukur secara objektif dalam menerima materi, tentunya ada beberapa indikator dalam penilaian.
Unsur-unsur tersebut yakni berupa ujian akhir semester sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 30%, 20% yakni berupa tugas, dan 10% adalah presensi kehadiran. Itulah beberapa aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah Food and Beverage Product. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas, ada juga tata tertib yang saya terapkan selaku dosen kepada mahasiswa, berfungsi agar dipatuhi oleh mahasiswa dengan tujuan untuk kelancaran kegiatan belajar. Yang pertama adalah perkuliahan dilakukan secara luring atau offline, di mana mahasiswa wajib hadir di dalam kelas. Yang kedua, menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Yang ketiga, memiliki maksimal keterlambatan sebesar 15 menit. Lebih dari 15 menit maka mahasiswa dianggap tidak hadir atau tidak diberikan presensi. Yang keempat, yakni kehadiran minimal 80% dari total tatap muka. Yang kelima, apabila mahasiswa berhalangan hadir atau izin, diharapkan dapat memberitahukan alasan dengan jelas sebelum perkuliahan dimulai. Itulah beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para mahasiswa. Selanjutnya, dalam memberikan atau menyusun materi, saya juga memberikan atau mencari sumber-sumber yang relevan dan tentunya bermanfaat untuk mahasiswa. Tentunya mahasiswa juga dapat membaca beberapa referensi agar mendapatkan wawasan tambahan dalam bacaannya. Yang pertama, di sini saya menggunakan buku ya, dari sumber utama, ya ini adalah The Professional Chef 9th Edition dengan pengarang atau penulis, ya ini adalah Wayne Gilson. Ya, lalu buku yang kedua saya juga menggunakan dari Wayne Gilson, yakni berjudul Professional Cooking 8th Edition. Untuk sumber tambahan, ada beberapa tambahan di sini, diantaranya adalah Pengetahuan Bahan Makanan oleh Dr. Syamsidah, Teknologi Pengolahan dan juga Pengawetan Pangan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Supli Effendi, dan juga ada Ilmu Bahan Makanan Dasar oleh Insinyur Heri Warsito, dan yang terakhir adalah Makanan Tradisional Indonesia, Murdijati Garjito et al. Itulah beberapa sumber yang saya gunakan untuk menambah wawasan serta memperkaya materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Demikian kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini. Semoga hal ini dapat memperjelas apa yang saya sampaikan dan apa yang saya lakukan selama menyusun untuk materi perkuliahan yang saya ajarkan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari proses pembelajaran secara luring yang biasa saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan materi yang ke-9, yaitu materi mengenai olahan pasta. Selamat menyaksikan videonya. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, baik ya. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, nanti kita akan ada sedikit teori dan juga kita akan ada praktikum di dapur. Jadi nanti kita akan pindah ke dapur setelah saya menyampaikan teori yang ada di sini ya. Oke, baik ya. Kita akan masuk ke materi mengenai pasta. Ada yang tahu pasta itu apa? Bukan pasta gigi ya. Tapi ini adalah lebih ke pasta yang ada pada makanan. Ada yang tahu pasta itu apa? Makanan yang berbahan dasar tepung. Oke, boleh. Apakah tepung-tepungan pada umumnya atau tepung khusus? Khusus. Oke, baik. Untuk mengetahui lebih lanjut ya, pasta itu adalah tentunya ada dua pengertian ya. Merupakan jenis olahan dari gandum ya, tapi bisa juga dibuat dengan tepung yang seperti biasa atau pada umumnya kita gunakan ya. Yang digunakan untuk bahan makanan utama khususnya di negara-negara Eropa ataupun di Italia, karena basically ya kalian tahu ketika pasta, oh pasti ingatnya adalah Italian food ya kan. Mulai baru masuk ke Italia nih, jadi sudah disampaikan bahwa di abad pertengahan makanan yang menjadi disebutkan sebagai karya sastra dan juga seni. Wah, makanan tuh unik ya ternyata ya. Karena setiap ide itu tadi kan apa yang kalian sampaikan? Ide itu mahal. Mahal. Makanya sekarang olahan pasta di resto-resto mahal ya kan kayak gitu. Saya nggak nyindir yang lain ya. Oke,
Oke, mulai masuk ke abad 17, pasta mulai menjadi makanan umum di Napoli, salah satu distrik yang ada di Eropa juga. Abad ke-19, istilah al dente mulai keluar. Apa itu al dente? Tingkat kematangan yang sempurna, ya. Jadi pasta dimasak sempurna, tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu keras, ya. Minimum waktunya itu 9 menit yang paling bagus, ya, dari air yang mendidih. Ya, kayak gitu. Lalu perkembangan pasta di Indonesia. Nah, ini mulai di masa kolonial Belanda. Kita dijajah 350 tahun katanya. Ya, kayak gitu. Mulai nih makanan-makanan masuk dari berbagai macam karena pada saat itu ya mereka sebagai penjajah, mereka yang paling tinggi kastanya, ya mereka harus dapat makanan yang enak, ya kan, kayak gitu. Jadi bangsawan-bangsawan nih yang dulu bisa mencicipi atau menikmati pasta itu sendiri. Lalu selanjutnya ada lasagna dan juga ada angel hair. Bisa dilihat tadi ya perbandingannya sama yang sebelumnya, dia lebih tipis, lebih kecil, tapi tetap terbuat dari tepung gandum utuh. Ya, karena hasilnya justru lebih kenyal dan dia tidak gampang putus seperti hubungan. Oke, lasagna ini adalah pasta yang paling lebar karena dia memang dibentuk lebar ya, dan juga dia panjang, biasanya tergantung ukuran yang dibutuhkan ya. Untuk lasanya sendiri tentunya yang paling sering dilakukan adalah direbus ataupun dipanggang. But the best one is dipanggang sih, ya kan, kayak gitu. Ya, angel hair tadi sudah saya sampaikan juga, Capelli di Angelo. Wah, ya kan? Maaf kalau bahasa Italia saya salah. Ya, ada yang bisa bahasa Italia di sini? Italiano. Diameternya lebih kecil. Tadi kan saya bilang 14 sama 10. Ini dia 0, saya nggak ngerti bikinnya gimana ya kan, ya udah yang penting kita menikmati aja ya kan, kayak gitu ya. Farfalle itu yang berbentuk kupu-kupu ya, tapi kalau misal dia di Northern Italia itu dia disebutnya adalah dasi gitu. Jadi dia ini adalah pasta yang dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk dasi atau biasa disebut kupu-kupu ya. Jadi si kupu-kupu seperti itu. Ini juga biasa diolah dengan saus ringan ya, bisa dengan tomato, minyak zaitun. Make it simple ya. Kalau yang suka pasta, yang suka makan olahan tepung sih ya doyan-doyan aja. Cuman kalau terlalu banyak memang nggak baik ya. Ini means feathers of quails. Jadi dia bentuknya lebih seperti tuk ya, dan dia dipotongnya adalah miring ya, sedotan yang dipotong miring ya. Kayak gitu. Ini biasa juga digunakan untuk isian sup atau mungkin diisi daging karena biasanya perbedaannya hanya pada ukuran dari tubnya itu tadi. Lalu ada ravioli dan consigli. Ya, yang consigli ini adalah yang berbentuk kerang. Jadi biasa disebut stuffed pasta atau pasta yang dapat diisi. Ya, sedangkan ravioli ini yang dia double, jadi ditumpuk dikasih isian. Oke, lanjut ya. Jadi olahan pasta ada spaghetti bolognese ya, ciri khasnya dia ada saus merah di toppingnya ya. Bisa juga dia hanya kalian membuatnya ngerebus pastanya, habis itu dituang atau kalian aduk bersama dengan sausnya. Bebas selera ya. Tentunya asalnya dari Bologna, Italia. Oke, yang selanjutnya, nah ini aglio olio, yang suka dengan olahan pasta yang pedas. Nah ini adalah yang cocok buat kalian karena terbuat dari bawang, minyak zaitun dan cabai kering. Ya, cabai kering ini bukan cabai yang pada umumnya ya. Jadi dia cabai merah besar dikeringkan, itu justru mengekstraksi cabainya dan membuat dia lebih pedas. Selanjutnya, nah ini ada fettuccine alfredo ya. Pasta fettuccine ini yang dilumuri dengan saus krim yang terbuat dari mentega, cooking cream atau krim kental dan juga keju parmesan. Nah, masuk ke carbonara ya, yang dimasak dengan saus berbahan dasar telur ya, keju parmesan, lada hitam dan pancetta atau bacon. Jadi tidak ada tambahan cooking creamnya. Oke, selanjutnya mac and cheese ya. Nah, ini pasta makaroni yang dicampur dengan saus keju, krim ya, lalu dipanggang langsung disajikan. Ini lebih banyak flavor kejunya. Ya, jadi berbagai macam keju, jenis keju boleh ditambahkan di sini ya. Koneksi pastiin bagus ya. Kita akan main mengenai pasta knowledge ya. Yang pertama, dari manakah asal usul pasta yang paling kuat secara historis menurut penelitian sejarah kuliner? Italia ya.
Apa yang dimaksud dengan istilah al dente dalam masak pasta? Oke. Kata kuncinya ini ya, sempurna. Apa nama jenis pasta pada gambar di atas? Baik, farfalle ya, tadi yang berbentuk kupu-kupu ya. Manakah bahan utama dalam pembuatan pasta tradisional Italia? Kata kuncinya ini ya. Nggak apa-apa, cuma tutorial. Hidangan pasta yang dimasak dengan minyak zaitun, bawang putih, dan cabai disebut. Siapa yang milih Alfredo? Fahri. Oke, baik. Setelah ini teman-teman silakan bersiap diri ya untuk menggunakan apron dan juga topinya. Nanti kita akan ada demo masak ya. Nanti saya yang akan memberikan instruksi, terus teman-teman nanti memperhatikan dan juga kita selanjutnya akan praktek ya. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Selamat datang di kitchen. Dapurnya Stipram ya. Oke, seperti tadi yang sudah kita sampaikan di kelas ya, bahwa hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat salah satu olahan dari pasta seperti materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama yang paling penting teman-teman ketika memasak itu adalah pastikan mise en place-nya dengan baik dan benar. Semua aksesoris dilepas ya. Dan jangan lupa cuci tangan. Ya, itu yang paling penting, jangan lupa sampai cuci tangan. Terus kalau udah cuci tangan juga jangan sampai kelupaan nanti pegang-pegang mana-mana ya kan. Kayak gitu ya. Yang paling penting cuci tangan ya. Selama proses memasak teman-teman masih boleh ya. Kalau mau lebih hygiene pakai hand glove boleh, tapi kalau bisa pada saat menyajikan kurangi sentuhan tangan. Hari ini kita akan bikin olahan pasta, kita menggunakan spaghetti ya. Kalau misalkan beli di kemasan kurang lebih seperti ini. Ini yang 12, ini yang 10 ya. Kalian bisa lihat di sini, ini ukurannya lebih kecil ya. Silahkan kalau mau dibuka juga boleh ya. Terus kita ada juga makaroni ya. Kita pakai brand, saya bukan BA-nya, jadi pakai yang ini ya. Terus ada juga nih. Nah, ini yang tradisional punya kita nih, produksinya kita ya. Ini tidak menggunakan tepung semolina, tapi dia menggunakan tepung terigu biasa. Oke, kita mulai. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah tentunya ngidupin api dulu. Ya. Ngidupin api dulu ya. Boleh dibantu dibuka tadi pastanya? Kita menggunakan butter ya, pakai yang kalau misal dia udah salted atau sudah asin, jangan terlalu banyak ketika seasoning nanti ya. Oke. Terus supaya dia tidak lengket, biasanya saya masukin minyak ya, minyak fitri, Rizky atau apalah terserah bebas ya. Kayak gitu. Terus sama juga garam. Fungsinya untuk membuat dia lebih gurih seperti itu ya. Nah, ini lebih kecil kan? Iya nggak? Lebih kecil daripada yang ini kan? Nah, as you can see. Kayak gitu. Kita pakai butter, bebas. Kalau misal teman-teman mau lebih wangi, silahkan gunakan butter yang lebih mahal. Ini saya beli yang ekonomis ya harganya ya. Masih affordable lah. Ya, yang pertama kita masukin tentunya adalah si perbawangan ya. Hati-hati ya, tricky ya. Bawang bombay sama bawang putih itu lebih cepat matang yang mana? Putih. Bawang putih ya. Kita tumis sampai dia harum ya. Nah, ini dia tunggu. Nanti biasanya kalau misal teman-teman mau tahu seberapa dia udah matang atau belum tuh ambil ya, terus dilihat kalau di bagian tengah di sini ya, maaf, di bagian sini ini masih ada titik putih, itu berarti dia belum matang sempurna ya. Tapi kalau titiknya sudah tidak ada, berarti dia sudah matang. Atau bisa juga dicicip ya, digigit boleh ya. Selanjutnya kita masukin smoked beef ya. Kita mau matangin dulu smoked beefnya. Siapa yang suka daging banyak? Saya. Bukan ya, nanti saya berdosa kalau saya memberikan kalian bacon ya. Kalau sekiranya dia terlalu dry, kering, boleh ditambah butternya
Saya boleh minta tolong dibukain? Ya. Air ini rebusan, kalau Indomie kan nggak boleh dipakai ya. Kalau ini kita boleh pakai, justru malah lebih bagus. Kayak gitu. Jadi ini namanya kaldu pasta, ya kaldu pasta. Kita masak sesuai dengan porsinya, bebas. Kita masukin ini dulu. Nah, fungsinya si kaldu pasta ini adalah dia sebagai bahan pengental. Ya. Duh, sayang Pak, jatuh. Ya. Kita masukin ini dulu kaldunya. Ya, nggak usah terlalu banyak. Secukupnya aja. Susu. Nggak ada yang alergi susu ya? Susu ini perkiraan perbandingannya 1:2 lah. Kalau misal si siapa kaldunya dia 1, berarti susunya 2. Ya. Nanti saya bikin yang versi nggak ada keju ya. Siapa tadi yang nggak suka? Nah, sebenarnya kalau misalnya yang di sini sudah matang, kita hanya perlu untuk ngubah rasanya, ya. Jadi silahkan teman-teman bisa tambahin bumbu kaldu, ya, di seasoning. Nah, nanti dia akan mengental sendiri. Sesukanya, kalau suka asin, ya monggo. Kalau nggak suka, ya jangan. Nanti penyakit yang disebabkan terlalu banyak darah tinggi, ya. Kalau masak awalan nggak usah takut untuk salah, ya. Karena kalau keasinan bisa dibikin tidak terlalu asin, kalau kurang asin ya tinggal ditambahin, ya. Terus kalau dia menguap, misal cairannya hilang, tinggal ditambahin. Tambahin apa? Hah? Jadi tambahin susu atau kaldunya kan, gitu. Kita kasih keju, cheddar. Ini sesuai selera, ya. This one is the best keju. Ada yang sudah pernah makan ini? Mau cicip? Apa sih Pak yang nggak mau ya? Kita aduk. Ingat parmesan sama cheddar sudah asin, jadi jangan sampai dia overpowering sampai keasinan, ya. Nih, as you can see, dia makin mengental, ya kan? Telurnya terakhir. Kalau misalnya nggak mau terlalu kering, angkat dulu, ya. Dan jangan lupa untuk dicicip, ya. Nyicip hati-hati. Saya paling kurang suka kalau misalnya nyicip langsung masuk sini terus masuk mulut masuk lagi, ya. Jangan seperti itu, nggak boleh, ya. Gitu. Oke, cukup. Ya. Kira-kira part apa yang saya belum masukin di sini? Telur sama cooking cream, ya. Ini sedikit aja, kita nggak mau banyak-banyak karena dia cuma nambahin creamy aja, ya. Sebenarnya dia udah creamy dari si susunya, ya. Oke, last touch. Kita masukin telurnya. Nah, harusnya telur ini dia tidak dimasak. Paham nggak? Jadi dia tidak di atas api ketika kita ngaduknya. Karena dia sudah panas. Ya kan? Tuh warnanya berubah. Tidak harus telur omega. Teman-teman bisa pakai telur biasa, negeri biasa juga bisa. Separuhnya aja. Yang ujung minyak dong. Aku tahu sih saya deket-deket maksudnya apa? Tenang, semua kebagian, ya kan. Sebenarnya ini ada temennya bisa pakai krutong ataupun menggunakan garlic bread, ya, dia lebih enak, ya gitu.
Demikian video pembelajaran mengenai mata kuliah Food and Beverage Product yang telah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk memberikan pengajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.